Coba deh, ambil sebungkus mie instan yang ada di rumahmu sekarang. Sekarang, lihat tanggal kedaluarsanya. Biasanya bukan dalam hitungan minggu, atau bahkan bulan, tapi dalam hitungan tahun. Pertanyaannya mungkin sederhana, tapi cukup mengganggu. Kenapa mie instan bisa awet sampai 2 atau bahkan 3 tahun? Padahal ini kan cuma mie biasa. Apa jangan-jangan isinya penuh dengan bahan kimia berbahaya? Atau sebenarnya ada trik sains super cerdas yang jarang banget kita sadari? Hari ini, kita akan membongkar rahasia terbesar di balik bungkus mie instan. Dan jawabannya mungkin akan membuat kamu berpikir ulang tentang makanan favorit kita semua ini. Banyak orang pasti langsung punya kesimpulan cepat. Ini pasti karena banyak bahan pengawetnya. Itu kesimpulan yang paling gampang kan? Padahal, faktanya, sebagian besar merek mie instan yang beredar itu sebenarnya tidak menggunakan pengawet kimia berbahaya, seperti yang kita bayangkan. Lalu kalau bukan karena pengawet, gimana caranya mie ini bisa awet begitu lama? Jawabannya ternyata bukan soal bahan tambahan apa yang dimasukkan, tapi justru soal satu hal paling penting bagi kehidupan yang dihilangkan total. Semua makanan, entah itu buah, sayur, atau daging, pada akhirnya akan rusak karena satu alasan utama: aktivitas mikroorganisme. Ada bakteri, ada jamur, dan berbagai mikroba lain yang selalu siap berpesta di atas makanan kita. Nah, para mikroba ini butuh 3 hal utama untuk bisa hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Pertama, mereka butuh makanan, yaitu makanannya itu sendiri. Kedua, mereka butuh suhu yang pas. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, mereka butuh air. Tanpa air, mikroba seperti manusia di tengah gurun pasir tanpa oase. Mereka tidak bisa hidup, tidak bisa berkembang biak, dan tentunya tidak bisa merusak makanan. Nah, proses pembuatan mie instan melakukan sesuatu yang sangat ekstrem pada poin ketiga ini. Kandungan air di dalam mie hampir dihilangkan total hingga mendekati nol. Lingkungan super kering ini membuat para bakteri tak berdaya. Ini dia bagian kunci dari prosesnya yang jarang sekali disadari banyak orang. Mie instan itu bukan sekadar dikeringkan dengan cara dijemur atau diangin-anginkan. Sebagian besar mie instan yang kita kenal melewati proses penggorengan cepat dalam minyak yang sangat panas, atau yang biasa disebut flash frying. Proses ini punya 3 tujuan utama. Pertama, untuk menguapkan hampir seluruh molekul air yang terperangkap di dalam adonan mie. Panas yang ekstrem membuat air mendidih dan keluar dari mie dalam sekejap. Kedua, proses ini menciptakan struktur mie yang berpori-pori atau punya banyak rongga kecil. Ini yang bikin mie instan bisa matang cepat saat diseduh nanti. Dan yang ketiga, yang paling penting dari sudut pandang keawetan, adalah untuk menurunkan tingkat aktivitas air atau water activity ke level yang sanggot rendah. Secara ilmiah, lingkungan dengan aktivitas air serendah ini adalah neraka bagi mikroba. Mereka tidak punya kesempatan sama sekali untuk tumbuh. Jadi, mie instan itu kering bukan karena dijemur, tapi karena digoreng hingga kering kerontang. Setelah mie menjadi kering ekstrem dan bebas dari musuh utamanya yaitu air, perjuangan belum selesai. Ada penjaga terakhir yang memastikan keawetan mie instan ini tetap terjaga. Mie instan yang baru saja digoreng langsung dimasukkan ke dalam kemasan plastik yang kedap dan disegel dengan rapat. Kemasan ini bukan sekadar bungkus biasa, tapi benteng pertahanan. Fungsinya ada 3. Pertama, menghalangi udara, terutama oksigen, yang bisa menyebabkan ketengikan. Kedua, menghalangi uap air dari lingkungan luar masuk kembali ke dalam mie. Dan yang ketiga, menghalangi cahaya yang bisa merusak kualitas mie seiring waktu. Bahkan, coba perhatikan bumbunya. Semua bumbu, mulai dari bubuk penyedap, minyak, sampai saus, semuanya dipisah dan dikemas sendiri-sendiri dalam kondisi yang juga sangat kering. Artinya, sejak dari pabrik hingga sampai ke tangan kita, mie instan hidup di dalam sebuah lingkungan yang steril dan terkontrol, versi dunia makanan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mie instan itu pada dasarnya tidak membusuk, karena memang tidak ada kondisi yang memungkinkan terjadinya pembusukan. Keawetannya bukan berasal dari pengawet aneh, atau bahan kimia berbahaya yang ditambahkan. Tapi, ini semua adalah hasil rekayasa cerdas
yang melibatkan ilmu fisika dan kimia untuk menciptakan kontrol lingkungan yang sempurna. Manusia, melalui teknologi pangan, berhasil menghentikan waktu bagi para mikroba. Kita menciptakan sebuah produk yang stabil secara biologis, hanya dengan menghilangkan satu elemen fundamental, air. Mie instan itu seperti makanan yang sedang dalam kondisi mati suri. Nah, pernah sadar nggak, begitu kita siram mie yang keras dan kering itu dengan air panas, dalam 3 menit, dia langsung hidup kembali, menjadi lembut dan kenyal. Kenapa bisa begitu cepat? Itu karena struktur kering dan berpori-pori yang terbentuk saat proses penggorengan tadi. Pori-pori itu bertindak seperti spons super, menyerap air panas dengan sangat cepat. Air masuk lagi ke dalam struktur mie, mengisi rongga-rongga kosong, dan mengembalikan tekstur kenyalnya. Secara teknis, kita sedang menghidupkan kembali tekstur mie, bukan menghidupkan bakteri. Justru karena air sudah kembali, makanya mie yang sudah diseduh harus segera dimakan. Kalau dibiarkan terlalu lama, barulah mikroba dari udara sekitar bisa mulai beraksi. Lalu pertanyaan pamungkasnya, aman nggak sih sebenarnya makan mie instan? Secara ilmiah, jawabannya adalah aman, selama beberapa syarat terpenuhi. Pertama, pastikan mie belum melewati tanggal kedaluarsa. Kedua, pastikan bungkusnya masih utuh, tidak sobek atau menggembung. Dan ketiga, saat dibuka, tidak ada bau aneh atau tengik. Yang perlu kita perhatikan sebenarnya bukanlah soal keawetannya, karena itu sudah terbukti hasil dari sains. Yang lebih penting adalah pola konsumsi kita. Kita semua tahu, mie instan itu umumnya rendah serat, tinggi kandungan garam atau natrium, dan bukan sumber nutrisi yang lengkap. Jadi, masalahnya bukan terletak pada sains di balik keawetannya, tapi lebih pada kebiasaan, dan seberapa sering kita menjadikannya sebagai makanan utama. Jadi sekarang kita tahu, mie instan bisa awet bertahan-tahan itu, bukan karena hal-hal aneh atau sihir, tapi karena sebuah proses rekayasa sains yang brilian, dan sebenarnya cukup sederhana. Pertama, kandungan airnya dihilangkan sampai ke tingkat ekstrem. Kedua, dengan hilangnya air, semua mikroba menjadi lumpuh total. Dan ketiga, lingkungan di dalam kemasannya dikontrol dengan sangat ketat untuk mencegah air dan udara masuk kembali. Yang kita makan selama ini bukanlah sebuah keajaiban, tapi sebuah bukti nyata bagaimana pemahaman sains dasar bisa diaplikasikan untuk menciptakan sesuatu yang sangat praktis dalam kehidupan kita. Kalau kamu baru sadar kalau mie instan itu adalah hasil karya sains, bukan sihir, coba deh tekan tombol subscribe, karena masih banyak banget hal-hal di sekitar kita yang kelihatannya biasa saja. Padahal kalau dibedah, sains di baliknya bisa sangat mind-blowing. Dan coba tulis di kolom komentar, jujur deh, biasanya berapa kali dalam seminggu kamu makan mie instan? Sampai jumpa di video berikutnya.